Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dengan NIM 2004219. Kali ini akan menyampaikan materi pertemuan keempat dan kelima mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Subjek dan objek hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat subjek dan objek hukum yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Sedangkan objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Subjek hukum terdiri atas manusia dan badan hukum. Yang pertama, manusia. Pada dasarnya, setiap manusia pribadi dapat bertindak secara hukum. Namun, dalam hukum dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum, manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu manusia yang cakap menurut hukum, yakni yang dewasa menurut hukum dan berakal sehat. Dan yang kedua, manusia yang tidak cakap menurut hukum, berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata, yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, seorang istri dalam perkawinan atau berstatus istri. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum terdiri atas dua macam, ada badan hukum privat dan badan hukum publik. Sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum, yakni memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, dan hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Objek hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud, dan yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Walaupun benda menurut KUH Perdata terbagi dalam beberapa benda, yang sering menimbulkan masalah adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini disebabkan akan kedua hal tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan hak dan kewajiban bagi pemegangnya, antara lain kepemilikan, penyerahan, kadaluarsa, dan pembebanan. Hubungan terhadap benda dan orang disebut dengan hak kebendaan. Hak kebendaan merupakan suatu kekuasaan mutlak yang diberikan kepada subjek hukum untuk menguasai suatu benda secara langsung. Dalam tangan siapapun benda itu berada wajib diakui dan dihormati. Hak kebendaan dapat meliputi hak menikmati dan hak jaminan utang. Selanjutnya, peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Yang dimaksud dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum, tetapi tidak setiap peristiwa kemasyarakatan akibatnya diatur oleh hukum. Salah satu contohnya yaitu transaksi jual beli barang. Dalam transaksi tersebut timbul hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, seperti diatur pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu keberadaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Kemudian, perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yakni semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Peristiwa hukum karena bukan perbuatan subjek hukum, yakni semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Sedangkan perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum, yaitu akibat hukumnya dikehendaki oleh pelaku. Jadi unsur kehendak merupakan unsur esensial dari pelaku tersebut. Contohnya perjanjian sewa rumah. Selanjutnya, perbuatan subjek hukum yang bukan merupakan perbuatan hukum. Akibat hukumnya tidak dikehendaki oleh pelaku. Contohnya seperti perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa hukum. Yang pertama ada peristiwa hukum perdata, yaitu salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Yang kedua, peristiwa hukum publik. Hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum dengan orang lain, atau hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat. Yang ketiga, peristiwa hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum itu terwujud atau dapat diterapkan atau dilaksanakan kepada subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa adanya hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Yang keempat, peristiwa hukum pidana.
Peristiwa hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Contohnya seperti undang-undang korupsi. Jenis perbuatan hukum pidana ada dua, yakni kejahatan dan pelanggaran. Contoh dari kejahatan seperti mencuri, membunuh, melakukan pelecehan, dan contoh dari pelanggaran itu seperti tidak tertib aturan lalu lintas. Selanjutnya, peristiwa hukum internasional. Dalam arti sempit, peristiwa hukum internasional ini meliputi hukum publik internasional saja, sedangkan dalam artian luas meliputi hukum publik internasional dan hukum perdata internasional. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.